Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Alfiani Limbong dari kelas 1C. Saya akan menjelaskan mind map saya tentang gender equality dan budaya patriarki. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gender equality. Apa yang dimaksud dari gender equality? Gender equality atau kesetaraan gender, dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Yang selanjutnya itu bagaimana cara untuk mencapai upaya kesetaraan gender SDGs. Yang pertama, menguatkan kebijakan yang jelas, penegakan perundang-undangan tentang kesetaraan gender. Yang kedua, memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Nah, di dalam kesetaraan gender ini tuh sering terjadi ketimpangan. Nah, ketimpangan apa aja sih yang sering terjadi di masyarakat? Yang pertama itu subordinasi dan nomorduakan perempuan. Yang kedua, rentan mengalami kekerasan. Yang ketiga, yang keempat, marginalisasi terhadap perempuan. Subordinasi dan menomorduakan perempuan, itu perempuan sering menjadi dinomorduakan atau dipandang sedikit lebih rendah dari laki-laki, padahal setiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang apapun, tak terkecuali perempuan. Rentannya mengalami kekerasan itu karena perempuan dianggap makhluk yang lemah, sehingga kaum laki-laki lebih berkuasa dan superior. Marginalisasi terhadap perempuan itu pembatasan ruang gerak perempuan terhadap apapun. Selanjutnya itu dalam bidang apa aja sih biasanya sering terjadi ketimpangan gender? Yang pertama itu pendidikan. Perempuan itu dianggap tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena nantinya mereka akan bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Selanjutnya, negara mana sajakah yang memiliki kesetaraan gender terbaik? Yang pertama itu Islandia, yang kedua Norwegia, yang ketiga Finlandia, yang keempat Swedia, yang kelima Nikaragua, yang keenam Selandia Baru, yang ketujuh Irlandia, yang kedelapan Spanyol, yang kesembilan Rwanda, dan yang ke-10 Jerman. Nah, gender equality atau kesetaraan gender ini tuh tujuannya apa sih? Yang pertama itu memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan. Yang kedua, mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan private. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya patriarki. Nah, apa sih yang dimaksud dengan patriarki? Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Mengapa budaya patriarki ini masih sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Karena praktik pembagian kerja patriarkis yang sudah berlangsung sejak manusia belum mengenal tulisan dan masih berburu serta meramu, di mana perempuan itu berkarya di zona yang lebih kalem. Mereka hanya akan merawat anak, memasak dan mengumpulkan bahan-bahan makanan di sekitarnya. Nah, tradisi ini tuh dianggap beberapa orang tuh pembagiannya tuh adil karena makanya ini berlangsung dari dulu sampai sekarang. Namun ini tuh sebenarnya membahayakan jika ada motivasi tersembunyi atau paksaan yang mengatasnamakan hal ini. Padahal dari sisi perempuan punya keinginan untuk tetap berkarya dan menciptakan prestasi.
di mana saja budaya ini sering terjadi. Yang pertama itu lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, sekolah, dan kampus. Nah, kapan sih penerapan budaya ini dikatakan salah? Ketika masyarakat, terutama perempuan, merasa didiskriminasi dan mengalami kondisi yang tidak diinginkan. Contohnya KDRT, pelecehan dan pelecehan seksual. Siapa saja korban dari adanya budaya patriarki ini? Budaya patriarki ini memang secara langsung terbukti memiliki dampak buruk terhadap perempuan. Namun, siapa sangka laki-laki yang diposisikan sebagai pihak yang berkuasa ternyata juga mendapatkan dampak negatif. Penyebab adanya budaya patriarki ini tuh apa sih? Yang pertama itu peran orang tua. Peran orang tua tuh penting banget karena yang kedua adalah konstruksi sosial masyarakat terhadap laki-laki. Itu menyebabkan laki-laki dianggap lebih kuat dibanding perempuan, lebih memiliki atau berkesempatan menjadi pemimpin dibanding perempuan, padahal mau laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pemimpin. Yang terakhir, pada zaman dahulu pendidikan untuk perempuan masih sangat rendah sehingga dianggap perempuan itu nggak bisa memimpin karena tidak memiliki ilmu yang cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.